Seru banget dah. Tadinya tuh saya olahraga itu buat diet ya. Ternyata pas nyampe gabung sama mereka ini, mereka juga makan nasi. Teman Tangerang, sebagaimana mungkin teman-teman sering dengar juga di YouTube atau di di internet ya, Freeletics itu adalah sebuah aplikasi berbasis Android yang di dalamnya ada kombinasi antara workout bodyweight training, running dan weight training dengan beban. Ya, sama Tangerang udah di jam kedua, masih ditemenin sama Nabil. Dan sekarang udah waktunya gue ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman komunitas. Dan hari ini gue sudah kedatangan teman-teman dari komunitas Freeletics Tangerang nih. Hai. Halo semuanya. Apa kabar nih om-om semua nih? Baik. Kabar baik. Masih cocok lah ya dipanggil om, nggak apa-apa kali ya. Siap. Tapi sebelumnya kita perkenalan diri dulu dong. Ini dengan siapa dan sebagai apa di komunitas Freeletics Tangerang? Halo, selamat siang teman-teman Tangerang. Saya Novan, kebetulan sebagai salah satu pendiri komunitas Freeletics Tangerang. Ini didampingi teman-teman dari teman-teman Freeletics, ada Bang Steve, ada Bang Rifki. Oke, berarti Om ini foundernya ya gitu. Iya. Sebenarnya pas bukan menciptakan, apa ya kayak meng-create-nya itu sendiri atau ada timnya lagi? Waktu itu awalnya berlima, jadi kita orang-orang yang punya masalah berat badan di tahun 2014-2015 kurang lebih begitu. Oke, berarti awalnya karena permasalahan berat badan ya? Betul. Tapi sebelumnya diceritain dulu dong, sebenarnya komunitas Freeletics Tangerang ini apa? Ya, jadi teman Tangerang, sebagaimana mungkin teman-teman sering dengar juga di YouTube atau di di internet ya. Freeletics itu adalah sebuah aplikasi berbasis Android yang di dalamnya ada kombinasi antara workout bodyweight training, running dan weight training dengan beban. Oh, jadi sebenarnya Freeletics itu aplikasi. Ya, betul. Mungkin karena aku orang yang nggak suka olahraga, jadi tuh nggak tahu gitu. Jadi aku kira tuh Freeletics emang nama dari komunitasnya sendiri. Ternyata terinspirasi dari sebuah aplikasi ya. Ya, betul. Jadi sebuah aplikasi yang digunakan oleh penggiat-penggiat olahraga yang namanya Free Athlete. Jadi memang di tiap-tiap kota itu ada komunitasnya masing-masing kan. Gitu. Dan kalau di Tangerang sendiri sebenarnya awal mula terbentuknya nih dari tahun berapa? Iya, jadi Freeletics itu dari 2015. Ada beberapa teman-teman juga yang senasib dengan saya mengalami obesitas. Masyarakat sebagaimana kita tahu masyarakat perkotaan itu masalahnya adalah kemudahan akses untuk beli makanan, tapi betul. jarang gerak dan juga nggak punya waktu banyak dan malas ke pusat-pusat kebugaran. Betul, alias mager banget gitu ya. Bisa bilang begitu. Iya, udah pulang kantor capek ya udah tidur, terus hari Sabtu Minggu tuh maunya ya udah rebahan aja bareng keluarga. Karena udah dari hari weekdays udah terlalu capek gitu untuk beraktivitas mungkin ya. Dan berarti kan dari 2015 terus 2020 kemarin kan kita mengalami pandemi ya. Betul. Terus kegiatan dari komunitasnya sendiri nih terganggu nggak? Jadi sebenarnya gini, dari 2015 sampai dengan 2020 itu kami aktif latihan di alun-alun Ahmad Yani ya. Dengan tadi sebagaimana saya sampaikan di awal dengan aplikasi tadi awalnya sendiri, lalu ada beberapa teman yang senasib lalu membuat komunitas. Semakin lama semakin ramai dengan adanya sosmed, posting, orang datang ikutan begitu ya. Nah kemarin dengan adanya pandemi praktis kita nggak boleh ada kegiatan mengumpulkan massa. Iya, betul. Otomatis yang mass workoutnya berhenti. Tetapi kami mencoba mensiasati dengan workout virtual. Jadi kita bikin challenge virtual di sosmed. Jadi silahkan workout di rumah, nanti tag mention ke kami. Jadi paling nggak walaupun tidak ada aktivitas berkumpul bersama, tapi masing-masing dari rumah masing-masing dan tetap menggunakan aplikasi yang sama, tetap saling terhubung. Kurang lebih begitu, Kak. Oke. Tadi kan sempat di-mention ya kalau misalnya workout bareng. Berarti sebenarnya kegiatannya ini apa aja? Ada workout, ada apa lagi tuh? Jadi biasanya kami latihan di alun-alun Ahmad Yani itu setiap Selasa malam. Lalu kemarin sebelum pandemi itu di Tang City Mall setiap Kamis malam. Lalu di Minggu pagi itu biasanya kami lari pagi, lari keliling kota Tangerang. Ya, jadi kegiatannya itu ada mass workout, itu adalah bodyweight training, olahraga yang menggunakan berat badan sendiri. Lalu juga ada lari, kurang lebih itu. Ada lari juga ya, berarti kombinasi antara
komunitasnya ini ada 2 kegiatan ya, workout sama running, Ya, kalau betul. kurang lebih gitu ya. Betul. Kalau sekarang tuh aku mau nanya-nanya seputar pengalaman deh. Kalau misalnya pengalaman Om sendiri nih join di komunitas Freeletics Tangerang, pasti kan ada positifnya juga dong. Ada positif, ada negatifnya. Boleh diceritain dong positif negatifnya? Iya, boleh. Oh, Steve, Om Rifki dulu deh. Kalau positifnya di Freeletics Tangerang, saya ini baru bergabung bulan Juni. Oke. Bulan Juni. Mhm. Di bulan Juni ini saya masih ngerokok dulu. Oh, ngerokok ya? Ngerokok. Habis itu kenal sama Bang Novan ini, mulai diajak olahraga. Berat saya tuh, wah bulat banget, badan saya bulat. Oh ya? Berarti emang definisi komunitasnya tuh dari yang emang mau nurunin berat badan ya? Ya, saya bulat buat muka saya bulat. Udah gitu, mulai diajak lari. Dan tadi saya nggak pernah kenal yang namanya race lomba-lomba lari gitu. Oh. Disinilah saya mulai awal dikenalin sama Bang Novan. Oh. Mulai dari yang 10K. Jadinya pertama itu kolaboran itu 5K. Oke. 5 kilometer. 5 kilometer. Oke. Terus saya nambah lagi ada yang 10K. Terakhir, terusnya nambah lagi 21 AM. Dan kemarin saya sempat pertama saya bisa 42 kilo. Full maraton di Bali. Di Bali kemarin ya, itu bulan apa tuh? Baru kemarin tanggal 28 kemarin. Oh, baru banget pulang berarti ya. Berarti dari bulan Juli baru masuk, Juni baru masuk, itu awalnya masih ngerokok, berarti sekarang udah stop ngerokok. Alhamdulillah. Dan ngerokok. Soalnya kan engap juga gak sih kalau sambil ngerokok, sambil running, sambil olahraga, ya gak sih? Jadi itu adalah positifnya gitu ya. Kalau misalnya keseruan yang ada di komunitas Freeletics Tangerang sendiri. Tadinya seru banget ya. Tadinya tuh saya olahraga itu buat diet ya. Ternyata pas nyampe gabung sama mereka ini, mereka juga makan nasi. Ya emang gak makan nasi kalau misalnya diet ya? Tadinya saya ngurangin berat badan. Oke. Saya nggak makan nasi. Terus makannya apa? Lauknya aja gitu? Ya, lauknya aja. Tapi pas ngeliatin teman-teman ini, mereka makan nasi juga. Oh, gitu. cuman diporsir kali ya? Tapi makan, tapi diolahragain. Oh. Diolahragain. Jadi makannya tuh sebenarnya nggak dibatasin, Om? Enggak dibatasin? Sama sekali enggak? Yang penting olahraganya digerakin. Oh, jadi gitu. Sekarang saya olahraga, makan bebas juga. Jadi olahraga biar bisa makan enak. Iya. Bener. Kalau misalnya Om Steve sendiri nih, kalau pengalaman Om Steve sendiri bergabung di komunitas Freeletics Tangerang ini, ada pengalaman apa aja nih? Kalau saya lebih mengenalkan awal saya masuk dulu kali ya. Jadi saya awal masuk itu pas saya ngelihat DM IG itu 1 tahun lalu. Oke. Jadi saya tahu komunitas ini ya dari Instagram. Jadi bagaimana kita menggunakannya dengan positif. Jadi saya DM IG-nya, dibalas dengan sama adminnya, direspon dengan baik. Udah dari situ kita mulai latihan setiap minggu. Yang awalnya cuma 3 kilo, naik 5 kilo, sampai titik maksimal saya sih baru 21 kilo. 21 kilo ya. Itu juga udah jauh banget lagi kalau buat saya. Tapi kalau misalnya tadi kan berarti nge-DM dulu nih komunitas Freeletics ini. Motivasinya buat ikutan nih komunitas ini tuh apa sih? Sebenarnya waktu itu nggak ada motivasi ya. Nggak ada ya? Gabut ya. Mau nyari kesibukan, nyari relasi gitu ya. Iya betul. Jadi berarti Om Steve ini nggak ada motivasi kayak yang lainnya. Biasanya kan menurunkan berat badan gitu, enggak ya? Buat sehat aja gitu. Ya, lebih mengisi waktu luang dengan positif aja sih. Tapi kalau misalnya tadi kan awalnya katanya pas running itu 3 kilo awalnya ya? Iya. 3 kilo terus naik ke 5 kilo, terus sekarang udah di 21 kilo paling jauh. Iya, paling jauh sih. Itu pertama kali dari 3 kilo terus sampai akhirnya sekarang ke 21 kilo tuh gimana sih step-stepnya gitu? Kalau pengalaman Om Steve sendiri? Kalau buat saya sih paling atur nafas, latihan fisik sama kekuatan di kaki. Kekuatan di kaki ya. Otot kaki. Kenapa otot kaki itu penting?
Karena ya fondasi sebagai pelari ya di otot kaki. Oke. Jadi sebelum lari ini apakah kita harus melakukan stretching atau ada pemanasan tertentu gitu? Kalau misalnya sebelum lari yang berkilo-kilo gitu ya? Itu sih udah pasti ya untuk mengurangi cedera di awal gitu. Kalau untuk makanan sendiri? Waduh, kalau saya sih kalau cowok mah apa aja Apa aja ya? Soalnya biasanya nih ya Om, kalau misalnya mau olahraga itu katanya jangan makan dulu, nanti kayak apa sih kalau bahasa anak bayi itu gumoh gitu ya. Itu bener gak sih? Apa harus makan dulu tapi spare waktu beberapa jam gitu? Mungkin Bang Novan ya. Kalau soal itu sebenarnya tergantung jenis olahraganya, Mbak. Jadi kalau misalnya yang intensitas tinggi, memang disarankan jangan terlalu full. Karena nanti keluar lagi. Tapi kalau untuk yang steady, yang normal, yang slow, rasanya sih nggak ada masalah sih. Oke. Kalau tadi Putri nanya nih, katanya alat-alat olahraga untuk latihan freeletics itu apa aja sih Kak? Boleh dikasih tahu dulu dong Om. Ya, alat-alatnya. Jadi freeletics itu sebenarnya basicnya ada 3 latihannya. Jadi running, lalu body weight training dan weight training. Jadi untuk yang running dan body weight training praktis tidak memerlukan alat apa-apa, hanya berat badan kita aja sendiri yang dijadikan beban. Gitu. Jadi praktis nggak membutuhkan alat apa-apa. Jadi hanya paling sepatu, baju olahraga, matras. Gitu. Oke. Jadi benar-benar pure, nggak usah ngeluarin uang untuk beli-beli alat olahraga itu nggak usah ya Om ya? Jadi freeletics itu nilai lebihnya adalah tidak perlu biaya khusus dan tidak perlu waktu lama. Jadi kita punya metode olahraga namanya high intensity interval training dengan waktu singkat tapi hasilnya kurang lebih sama dengan olahraga yang durasi lama. Oke, betul. Kalau tadi kan Om Novan sendiri cerita kalau misalnya sebenarnya membentuk komunitas ini tuh awalnya dari ingin menurunkan berat badan. Kalau boleh diceritain sebelumnya emang berat badannya berapa Om? Ya, jadi saya start di 2014 itu posisi 108-110. 110 ya? Itu tuh sebenarnya normal atau udah termasuk obesitas? Udah heavy, udah obesitas lebih lah. Oke. Terus akhirnya berapa lama sampai akhirnya menurunkan berat badan di yang idealnya gitu? Jadi kurang lebih 8 bulan itu saya berhasil menurunkan kurang lebih 35 kg. 35 kilogram. Itu di tahun 2014 atau 2014-2015. 2014-2015 ya. Itu berarti hanya olahraga atau ada pantangan diet, makan makanannya itu ada pantangan nggak? Ya, karena dalam posisi menurunkan berat badan, jadi harus defisit kalori. Selain olahraga, saya juga ngatur makan. Ngatur makan ya? Apa sih yang diatur Om? Jadi yang pasti makanan-makanan dengan kalori tinggi, yang pasti 2 yang saya pantang pada waktu itu. Yang pertama minyak, gorengan, yang kedua adalah gula. Gula ya. Itu emang berpengaruh besar banget untuk berat badan ya? Signifikan. 2 komponen itu ya? Signifikan banget. Oh, berarti waktu pas lagi diet itu Om termasuk yang ngitungin kalori gitu gak tiap harinya? Betul, wajib itu. Wajib ya? Soalnya teman-teman aku gitu Om sekarang. Setiap mau makan apa nih, misalnya makan dimsum, dimsum kalorinya berapa ya? Abis makan itu ternyata ngelihat kalorinya gede, gue gendutan nggak? Gue gendutan, padahal itu kan cuma paranoid aja ya. Jadi memang dalam fase kebugaran itu ada fase cutting, nurunin badan, lalu maintenance, lalu bulking untuk ngegedein otot. Nah, jadi ketika di fase cutting itu ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita hitung kalori lalu dibatasi kalorinya. Tapi kalau misalnya untuk gerakan dasar nih yang dilakukan dalam freeletics itu sebenarnya ada gerakan-gerakan dasarnya nggak? Ada, basicnya seperti jumping jack, lalu push up, lalu kita punya andalan namanya burpees, sebuah gerakan perpaduan antara push up dengan squat dengan jump. Oh, berarti hampir-hampir mirip kayak squat gak sih? Kayak calisthenics maksudnya. Jadi bedanya adalah kalau calisthenics itu hanya full menggunakan strength, kekuatan upper untuk gelantungan ya dengan bar. Tapi kalau di freeletics ini lebih cardio dia. Oh, jadi nggak terlalu yang berat banget kayak calisthenics gitu ya? Jadi nggak terlalu strength banget, jadi strength cardio. Cardio dia. Dan kalau misalnya di komunitas freeletics Tangerang sendiri itu khusus laki-laki atau wanita juga boleh join nih? Wanita juga boleh join. Boleh join ya. Kalau manfaatnya nih freeletics untuk wanita?
Apa aja tuh? Yang pasti biasanya? tadi ya, maintenance berat badan, pasti kebugaran, ya tentunya untuk anti aging juga, penuaan, anti Iya, penuaan ya. oke, iya benar-benar. Soalnya kalau misalnya kita olahraga, jadi kan hormon endorfinnya tuh keluar ya. Betul. Jadi hormon kebahagiaannya tuh keluar, jadi bikin kita tuh nggak marah-marah. Jadi Betul. kelihatan tuh dari muka juga berseri-seri gitu. Betul. Ada juga Zaki dia nanya, gimana sih caranya biar kita tuh kuat lari? Nah, kuat lari pastinya bertahap. Iya. Jadi kalau saya dulu obesitas dengan 100 kilo, di atas 100 kilo nggak mungkin langsung lari. Iya. Jadi saya awali dengan jalan pagi. Oh, Nanti jalan dulu ya. durasi waktunya semakin nambah, besoknya semakin nambah, lalu kecepatannya semakin nambah, kurang lebih gitu. Tapi memang bertahap, nggak bisa Oke. langsung. Oke, jadi ya step by step lah ya. Step. Iya betul, karena kan nggak ada sesuatu yang instan ya Om ya. Betul banget. Nah kalau misalnya dari Freeletics Tangerang sendiri nih, kan tadi selain kegiatannya itu adalah running bareng, terus juga workout gitu ya. Terus kegiatan-kegiatan di luar dari olahraga gitu, sering ngadain juga nggak sih? Nah, jadi dalam waktu dekat nih kita mau mengemas ya olahraga berbalut dengan jalan-jalan gitu. Jadi Oke. kita mau main kayak. Mungkin Om Steve mau cerita Om? Main kayak tuh gimana sih Om? Nanti Om Steve boleh cerita Om. Ya, saya kalau ngejelasin untuk kayak mungkin untuk yang nggak takut air ya. Betul. Dan berani, karena kan nanti kita mainnya di pinggir pantai. Oh. Info yang saya dapat untuk sebagai kayak pemula itu masih di pinggir pantai yang agak ke tengah sedikit. Oke, jadi sebenarnya kayak canoeing gitu nggak? Apa beda? Ya betul. Ya canoeing. Jadi kita startnya nanti dari Ancol Pantai Mutiara. Jadi ada warming up-nya dulu. Kita olahraga ringan, lari-lari. Lalu kita kerjasama sama salah satu penyelenggaranya Iya. untuk main kayak di laut. Gitu, Oke, itu kalau misalnya untuk pemula nih main kayak gitu ya, itu ada latihannya dulu nggak? Basicnya freeletics. Jadi freeletics itu olahraga basic sebenarnya Oh. untuk semua olahraga apa aja. Nah, nanti keterapannya ada main kayak, lalu main bulu tangkis, main futsal dan sebagainya gitu. Basicnya freeletics. Oh, tapi kalau misal, jadi freeletics itu adalah olahraga pemanasan gitu ya? Basic fundamental untuk semua olahraga lah. Gitu. Iya betul. Ibarat kita kayak kita sebelum olahraga berat pemanasan dulu nih gitu. Nah, bisa dibilang. Nah itu freeletics itu adalah pemanasannya gitu ya. Pesan-pesan mungkin buat teman-teman Tangerang yang baru mau join untuk freeletics sendiri atau baru ikut-ikutan olahraga, karena kan semenjak pandemi semua olahraga tuh kalau kata orang jualan mah laris manis ya Om. Betul. Semua orang tuh olahraga gitu, either itu sepedahan, kayak lari-lari di sekitar rumah aja. Ada nggak pesan-pesannya buat yang baru mau ikutan olahraga gitu? Oke, jadi untuk teman-teman Tangerang yang ingin mulai olahraga, mungkin ya bisa searching dulu di YouTube tentang freeletics, bisa lihat video-videonya, nanti bisa gabung bersama kami, follow IG Freeletics Tangerang, langsung ikutan aja gratis kok. Jadi yang pasti ada niat memang untuk merubah pola hidup menjadi lebih baik. Star Radio 5G, Keep Tangerang Happy and Tough.